Saya sudah 2 kali berkhotbah mengenai akan satu tema baptisan Roh Kudus. Dan hari ini saya akan merangkumkan ini, dan kalau perlu kita tambah tema seterusnya. Mari kita berdoa. Tuhan berkati jam selanjutnya sebagaimana Tuhan sudah memberkati jam sebelumnya. Beri kepada kami hasrat dan keinginan, kehausan dan penasaran untuk mau mengerti kebenaran Tuhan dengan antusias dan dengan kehausan yang sungguh-sungguh merindukan firman Tuhan. Dengar doa. Tuhan berkata, barang siapa yang mencari akan menemukan. Barang siapa yang menuntut, barang siapa yang berdoa, barang siapa akan ketuk pintu, Tuhan akan membuka, akan memberikan, Tuhan akan mencukupi. Barang siapa yang aus dan dahaga dan lapar akan kebenaran, Tuhan akan memuaskan. Dengar doa kami. Kami berterima kasih dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Di dalam konsep 2 minggu yang saya bicara tentang baptisan Roh Kudus, ada beberapa prinsip dasar yang harus kita tangkap. Karena kita selalu mengatakan Yohanes adalah Yohanes Pembaptis. Tetapi Yohanes sendiri mengatakan dia bukan yang asli membaptis. Saya hanya baptiskan kamu dengan air. Berarti saya minta saudara jangan perhatikan saya. Perhatikan satu yang akan datang. Dia adalah pembaptis yang asli, yaitu Yesus Kristus. Saya tidak ngerti dari kecil itu. Kita dididik oleh pendeta-pendeta dari dulu sampai sekarang. Yohanes Pembaptis. Tapi tidak pernah kita mendengar kalimat mengatakan Yesus ada Yesus Pembaptis. Who says John is a Baptist, John the Baptist, and Jesus is not? Padahal Yohanes sendiri mengaku dia hanya simbol, dia hanya sesuatu kiasan, sesuatu persiapan untuk melambangkan baptisan yang asli. Baptisan yang asli itu bukan membersihkan kita dengan air, karena air itu ciptaan. Ciptaan tidak mungkin membersihkan ciptaan. Yang dicipta menurut peta teladan Allah lebih tinggi daripada yang dicipta tidak ada peta teladan Allah. Air itu hanya satu materi yang mati. Manusia adalah manusia yang mempunyai hidup. Materi seperti air tidak ada peta teladan Allah. Manusia dicipta menurut peta teladan Allah. Maka air yang tidak mempunyai transcendence kepada materi, bagaimana bisa membersihkan kita? Tidak mungkin. Lalu Tuhan memakai Yohanes Pembaptis untuk melakukan baptisan adalah suruh dia hanya menjadi simbol. Pakai dia hanya menjadi sesuatu yang mewakili tapi bukannya asli. I come only baptize you with water, but the one who come after me, who was originally before me, he will baptize you with the Spirit. Itu yang asli. Sehingga jikalau kita anggap kita sudah cukup puas karena sudah dibaptiskan oleh air, sudah masuk gereja, kita menipu diri. Karena baptisan air tidak membersihkan manusia, tidak mengkuduskan dosa, tidak membuat kita menjadi orang suci. Baptisan air hanya satu lambang saja. GRI didirikan pada tahun 1989 oleh saya. Tahun kemudiannya kita mulai memberikan katekisasi, kita mulai membaptiskan orang. Dan saya mengatakan kalimat, waktu baptisan dilakukan, saya membaptiskan engkau dengan air yang melambangkan Roh Kudus turun di atas kamu. Membaptiskan engkau dengan air untuk masuk ke dalam gereja Reform Injil Indonesia, di dalam tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Jadi you are baptized into a body. Not body which is visible as an organization of the church, but you are baptized into the invisible transcendence of the church which is eternal. That is the body of Jesus Christ. Jadi gereja, organisasi gereja tidak penting, karena ini hanya menjadi satu simbolik. Air membersihkan tidak penting, karena ini hanya menjadi satu upacara simbolik. Saya membaptiskan engkau, manusia membaptiskan engkau, ini tidak penting. Ini hanya manusia dan manusia. Tetapi dia membaptiskan air itu adalah simbol, itu mewakili, melambangkan Roh Kudus turun di atas kamu. Dan yang menurunkan Roh Kudus siapa? Yang memberikan Roh Kudus siapa? Yang menjanji Roh Kudus siapa? Allah Bapa waktu menciptakan Adam,
dia menghembuskan napasnya ke dalam lubang hidung Adam. Dan di situ Adam menjadi orang hidup. Demikian Roh Kudus akan diberikan kepada manusia dengan lambang Kristus menghembus pada waktu dia sudah bangkit dari kematian. Menghembus. Lalu berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi yang memberi Roh Kudus siapa? Yesus Kristus. Yang mengirim Roh Kudus siapa? Allah Bapa dan Allah Anak. Allah mengirim anaknya untuk menggenapi keselamatan. Setelah keselamatan sudah digenapi, Allah Anak naik ke surga, kembali kepada Allah Bapa. Di dalam Yohanes pasal 16:28, aku keluar dari Bapa, masuk ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia, kembali kepada Bapa. Karena apa? Sudah genap. Di atas kayu salib dia mengatakan genaplah, dia sudah genap. Sesudah itu Yesus yang sudah naik ke surga. Nah saudara-saudara, dengan demikian Allah Anak yang kembali kepada Allah Bapa bersama-sama dengan Bapa mengirim Allah Roh Kudus. Nah Allah Roh Kudus turun itu adalah menurut perintah dan menurut janji Allah di seluruh perjanjian lama. Dan akhirnya Kristus yang konkret mengkonfirmasikan. Masih ingat 4 kali tercantum di dalam Matius 3:11, Markus 1:8, Lukas 3:16, dan Yohanes 1:30-33. Ini 4 kali sebenarnya cuma 1 kali. Yaitu diucapkan oleh cuma 1 orang. Dan orang itu begitu bersifat profetik, begitu original, begitu inovatif. Yohanes Pembaptis satu-satunya orang di dalam seluruh kitab suci yang pertama kali mengatakan manusia akan dikuduskan oleh Roh Kudus sendiri. Saudara-saudara, ini sesuatu penerobosan, satu penemuan, sesuatu pengertian yang bersifat profetik yang tidak pernah ada di dalam seluruh perjanjian lama. Nabi-nabi tidak mengatakan kalimat itu. Jadi bagi saya, Yohanes Pembaptis tidak boleh dinilai rendah. Jangan kira dia seorang biasa. Dia adalah orang paling luar biasa memulai perjanjian baru. Bahkan Yesus pun mentergantung diri sebagai orang yang dipakai untuk mempersiapkan perjanjian baru. The one who prepared the coming of Jesus Christ in the New Testament, John the Baptist. Yohanes Pembaptis mengatakan, aku hanya membaptiskan dengan air. Berarti this is nothing. This is only water baptism. Water baptism is nothing. Karena manusia yang dicipta memakai air yang dicipta untuk membersihkan orang yang dicipta. Tidak mungkin. Tetapi pencipta memakai Roh Kudus sebagai pencipta untuk membersihkan orang yang dicipta menurut yang pencipta, yaitu peta teladanan. Itu mungkin. Nah, Yohanes jernih sekali, pikirannya jelas sekali. I cannot cleanse you. I cannot sanctify you. I only use the water to symbolize, hanya memberikan simbol engkau akan dibersihkan oleh Sang Tuhan, yaitu Sang Pencipta itu sendiri. Pencipta pribadi kedua memakai pencipta pribadi ketiga untuk menggenapi rencana Allah pencipta pribadi pertama. He will come to baptize you. Jadi Yohanes adalah John the Baptist, Yohanes Pembaptis, betul. Tetapi yang membaptis yang asli adalah Yesus Kristus. Lalu sekarang kita mau tanya, semua baptisan itu berarti membersihkan. Semua baptisan itu mencuci untuk membersihkan. Sehingga waktu engkau mendengar mereka mengatakan, inilah kalimat yang keluar dari mulut Yohanes, bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah apa? Dekat. Berarti kalau engkau menyambut, menyongsong kerajaan Allah yang mau datang, engkau harus mengaku dosa. Engkau harus dibersihkan. Dan kalimat ini mengakibatkan satu kebangunan rohani yang luar biasa. Seluruh tanah Yudea, semua kota, semua desa, manusia beratus-ratus ribu berduyun-duyun pergi ke sungai Yordan. Mendengar suara dari padang belantara, mendengarkan sesuatu teriakan untuk pertobatan. Lalu mereka dibaptiskan. Mereka semua dibaptiskan untuk apa? Untuk membersihkan diri, untuk mempersiap diri, untuk bertobat, mengaku kesungguhan. Dan pada waktu orang-orang Farisi datang mengejar dan mau menuntut dan akhirnya mau mengincar, akhirnya akan menuduh kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sama sekali bukan saja tidak takut, dia secara effektif, initiatively, secara courageous untuk reproach mereka.
Siapa yang mengajarkan kamu melarikan diri daripada murka Allah yang akan datang? Maksudnya, lu kira lu bisa lepas? Murka Allah kalau tiba, kamu akan dihakimi. Engkau akan dicambukkan ke dalam api. Engkau akan masuk ke dalam neraka. Engkau kira engkau pemimpin agama. Engkau kira engkau orang Farisi. Engkau ahli Taurat. Engkau adalah orang makir akan segala perjanjian lama. Kamu bangsa ular. Ini bangsa ular. Berarti famili sama ular asli. Ular itu setan. Dilambangkan. Kamu keponaannya. Dia itu encikmu. Dia pamanmu. Kamu bangsa ular. Siapa mengajar kamu untuk melarikan diri daripada murka Allah? Jikalau engkau tidak menyatakan buah pertobatan sesuai dengan hati pertobatan. Hati pertobatan itu yang lihat sama Tuhan. Buah pertobatan bisa dilihat oleh manusia. Manusia sulit melihat hatimu bertobat atau tidak. Tapi dari kelakuan yang sungguh-sungguh berubah itu, orang mengetahui ini orang bertobat karena ada buah pertobatannya. Dan buah itu keluar dari mana? Dari pohon yang baik. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang jelek menghasilkan buah yang jelek. Dari pohon, dari buah engkau mengetahui mutu pohonnya itu bagaimana. Siapa yang mengatakan kalimat ini? Yesus Kristus. Itu sebab engkau harus bertobat. Mengaku dosamu. Berarti pembersihan itu adalah dari hatimu yang betul-betul terhadap Tuhan Allah. Jujur mau meninggalkan dosa. Maka aku hanya memakai air simbol membuktikan engkau dibersihkan. Kalau demikian, baptisan itu adalah artinya pembersihan. Kenapa bicara banyak tentang baptisan Roh Kudus, tapi pendiri atau pemimpin mereka hidupnya banyak yang tidak karu-karuan? Saya mau tanya. Kenapa sampai orang semacam Jimmy Swaggart harus dikucilkan dari bersinod sidang jemaat Allah, Assembly of God, dan diberhentikan 2 tahun tidak boleh berkhotbah karena dia berzina? Ini pemimpin yang banyak bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus, tapi yang bicara tentang Roh Kudus hidup tidak kudus. Kenapa Jim Baker harus dimasukkan penjara 45 tahun? Sekarang ada juga pendeta yang dipenjarakan di Indonesia karena memberikan suapan ratusan juta kepada pemerintah. Loh, di dalam khotbahnya beres, di dalam hidup sehari-hari tidak beres. What happened? Karena apa? Mereka mempunyai pengertian baptisan Roh Kudus berarti tapi bukan hidup kesucian. Maka saya mengatakan dalam 2 kali khotbah, baptisan itu dimengerti dulu itu mencapai satu kesucian. Baptisan itu membersihkan. Baptisan itu membersihkan segala kenajisan. Maka dengan air membersihkan. Mengerti baptisan air melambangkan baptisan Roh Kudus, yaitu membersihkan. Lalu saya mau tanya, kalau demikian kenapa Yesus dibaptis? Kalau Yesus dibaptis berarti Yesus juga disucikan. Kalau Yesus perlu disucikan berarti Yesus sudah bertobat. Kalau Yesus bertobat berarti Yesus juga berdosa. Kalau begini khotbah Stephen Tong itu konsisten tidak? Saudara-saudara, saya berkata kepada saudara, baptisan Yesus Kristus adalah baptisan satu-satunya yang berbeda dengan baptisan semua orang di hadapan Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis begitu melihat Yesus mau dibaptis, dia kaget. Dia rasa tidak layak. Mestinya aku yang dibaptiskan kamu. Karena apa? Aku orang berdosa, kamu yang suci. Engkau yang membersihkan aku. Kok sekarang terbalik? Engkau mau dibaptiskan oleh saya. Dia rasa tidak layak. Saudara-saudara, kalau engkau satu hari tidak ada orang khotbah, lalu engkau bilang, waduh cilaka ini hari tidak ada orang khotbah, ayo engkau bisa coba khotbah karena hari ini tidak ada yang khotbah. Lalu engkau baru naik mau khotbah, lihat saya dibawa. Lalu engkau bilang, tidak salah ini, mesti gua yang dengar Stephen Tong khotbah, kok dia yang duduk di bawah dengar khotbah saya. Lalu engkau langsung turun dari mimbar, Pak Tong ayo lu naiklah. Nah ini hari tidak ada pengkhotbah. Kebetulan lu datang. Bukankah kiriman Tuhan? Bukankah seharusnya kamu yang khotbah? Ayo silakan naik. Terus saya menjawab apa? Saya jawabnya, tidak usahlah kamu khotbah. Saya mau dengar kamu khotbah. Lalu engkau pikir, nah kalau gini gua lebih hebat dari Stephen Tong. Awas lu ya. Karena aku mengatakan kalimat, you khotbah saja, saya dengar saja. You langsung merasa diri udah hebat. Yohanes Pembaptis sama.
Waktu dia lihat banyak orang datang, orang berdosa mau dibaptiskan, mau dikuduskan. Mendadak yang datang kok ada satu yang namanya Yesus ikut datang. Loh, lu kok datang? Jangan dong, gua akan membaptiskan mereka karena mereka orang berdosa. Tapi lu sama gua yang berdosa. Mesti saya dibaptiskan kamu, bukan kamu dibaptiskan saya. Yesus menjawab apa? Iya ya, aku lupa. Ya, sekarang ayo ganti, aku yang celupkan kamu atau yang berbaptis. Tidak. Yesus menjawab apa? Kita harus menggenapi semua syariat Taurat. Maksudnya apa? Mari kita yang dilahirkan di bawah Taurat ikut semua peraturan Taurat. Tetapi di sini Yesus secara upacara dibaptiskan, tapi secara esensi dia tidak bertobat. Karena Yesus yang suci. Dari hari sebelum dia lahir sudah diberitahu kepada Maria oleh seorang namanya Jibril. Jibril itu Gabriel di dalam orang kebudayaan Israel adalah satu di antara 7 penghulu malaikat. Among all the 7 archangels, ada Uriel, ada Mikael, ada Israel, ada Gabriel, ada lagi yang lain-lain. Nah, ini adalah salah satu pemimpin penghulu malaikat yang paling penting. Sehingga Gabriel berkata, Maria, yang kau akan lahirkan, berikan nama Sang Kudus, anak dari Allah yang paling tinggi. Your son, which you are going to give birth, will be called the Holy One of God, the Son of God in the highest. Jadi Yesus tidak berdosa karena dia dari lahir suci. Dia adalah Sang Kudus yang turun menjadi manusia. Adalah firman yang menjadi daging. Kalau begini Yesus kenapa dibaptis? Kalau baptisan itu pembersihan, Yesus kenapa dibaptis? Ini satu-satu terkecualian. Karena waktu Tuhan Yesus harus dibaptiskan Yohanes, Yesus tahu kenapa dibaptis dan Tuhan memberitahu kenapa dia harus membaptis. Tidak membaptiskan orang lain, kategorinya cuma satu. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah kamu. Tapi membaptiskan Yesus lain, karena apa? Allah Bapa memberitahu kepada Yohanes Pembaptis, di antara baptisan yang engkau lakukan, ada satu orang akan menerima Roh Kudus turun kepada dia, karena dia Sang Kudus. The Holy One will be proved that he was anointed by the Holy Ghost. Jadi yang suci, yang tidak berdosa dibuktikan oleh Sang Kudus, yaitu Roh Kudus. Pribadi kedua mendapatkan urapan pribadi ketiga, Holy, Holy, Holy. Holy Father, Holy Son, Holy Spirit, semua. Holy Father, Holy Son, Holy Spirit. When Holy Son was baptized, he will be proved by the Holy Spirit's anointment on him, sent by the Holy Father. Nah, ini kategorinya bukan orang berdosa. Yesus tidak perlu disucikan karena memang suci. Yesus tidak bertobat karena dia tidak berdosa. Tetapi Yesus dibaptiskan karena dia lahirkan di bawah Taurat. Maka ditanya, mesti gua yang lu baptis? Itu bisik-bisikan loh ya. Karena banyak orang mendengar, dia melihat Yesus, dia kacau. Salah ini melanggar organisasi. Ini melanggar peraturan. Di dalam administrasi tidak beres. Mestinya gua ini yang berdosa. Kamu Sang Kudus, Saint, the Holy One of God. I should be baptized by you. But why now you come to be baptized by me? Dia rasa tidak layak kan? Dia tahu Yesus tidak boleh dibaptiskan oleh dia. Dia tahu Yesus tidak berdosa kan? Tapi waktu itu dia tidak kenal. Maka ada kalimat, aku dahulu tidak kenal dia. Tapi setelah melihat Roh Kudus turun kepada dia, baru saya tahu dialah yang akan membaptiskan engkau dengan Roh Kudus. Jawaban Yesus itu bukan mendadak ditanya, tidak tahu apa jawab, lalu sembarangan ngomong. Tidak. Begitu ditanya, kenapa kamu yang dibaptiskan oleh saya? Karena kami harus menggenapi semua syariat Taurat. Saudara-saudara, waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia melalui hukum genetika tidak. Dia harus di dalam rahim perempuan 9 bulan tidak. Dia harus dilahirkan dengan ada pencurahan darah dan air tidak. Apakah Yesus langsung keluar terus bisa bahasa Inggris, bisa ngomong cowok, bisa bicara tentang segala? Tidak, dia tetap harus dilahirkan dengan dalil genetika.
Harus dia rahim 9 bulan lebih. Tahun depan engkau akan melahirkan seorang anak. Berarti bukan Roh Kudus menaungi langsung keluar. Tidak. Dia tetap harus 9 bulan lebih diam rahim ibu. Itu namanya dilahirkan menurut dalil yang ditetapkan oleh Tuhan. Dilahirkan melalui proses hukum alam yang ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi bedanya apa? Dia tidak perlu hubungan seks antara pria sama wanita. Karena roh yang menaungi dia. Lalu dia harus melalui proses. Apakah Yesus begitu dilahirkan di dalam 2 bulan menjadi orang dewasa? Tetap. Dia perlu makan seperti kamu, minum seperti kita, lalu sampai umur 12 masuk ke dalam bait Allah untuk dilantik menjadi bar mitzvah, artinya the son of the law. Dia perlu membantu keluarganya sampai umur 30 baru keluar menjadi seorang imam, seorang nabi, seorang raja, dan itu adalah menurut dalil Alkitab. Dan dia harus umur 30 lalu dibaptiskan. Karena imam diberikan pelantikan dengan air tidak boleh sebelum umur 30. Submit to be born under law and to be submissive to all the principle of the law. Jadi waktu dia dibaptiskan, kenapa dibaptiskan? Lu berdosa ya? You bertobat ya? You juga menunggu kerajaan Allah datang? No. I'm the king of the kingdom of heaven. I'm not waiting the kingdom to come. I am the kingdom of heaven. Aku adalah raja di kerajaan Allah. Nah, engkau mengapa dibaptiskan? Karena kami harus mengikuti segala peraturan syariat Taurat. Dengan demikian, Yesus bukan perlu dibersihkan. Yesus dibaptis bukan karena dia perlu bertobat. Dan karena dia adalah orang suci yang taat kepada Bapa yang suci, dan sementara lahir di dalam dalil daripada ciptaan menjadi daging dari sementara dia punya status lebih rendah sedikit dari malaikat. Saya mau tanya, Yesus sang pencipta kedudukannya lebih tinggi dari malaikat atau lebih rendah? Jawab, lebih tinggi. Tapi lihat Ibrani pasal 2. Kita tidak pernah melihat ada orang mentaklukkan dunia, tetapi melihat Yesus yang pernah secara sementara lebih rendah sedikit daripada malaikat. Apa itu artinya? Inkarnasi. Sebelum Yesus turun ke dalam dunia menjadi manusia, dia adalah statusnya Allah yang disembah sujud oleh malaikat. Masih ingat minggu lalu saya mengatakan let all the angels of God apa? Worship him. Tetapi Archangel Lucifer yang tidak mau worship him karena dia sendiri tidak mau worship. Dia mau di worship. He wanted himself to be worshipped. He wished himself to be like God. He want to extend himself as the highest as God. Maka when God say, now worship my son. No. I want everybody to worship me. Just like you be worshipped by people. I do not want to worship your son. Kalau menyembah engkau masih boleh. Menyembah anakmu. Enggak ya. Tuhan mengatakan setan kau. Sesudah itu dia turun di angkasa. Secara posisi turun. Secara status tetap dicipta sebagai archangel kan. Archangel lebih tinggi dari manusia kan. Waktu Yesus jelma menjadi manusia. Dia bilang, now is my opportunity. Now you incarnated yourself as a man. Temporarily you are lower than me. Because I was created as angel. You incarnate to be man. Now you worship me. Jadi dia sendiri tidak mau menyembah Allah, tidak mau menyembah Kristus. Dia ingin disembah. Dan sekarang dia menuntut supaya Yesus menyembah dia. Kurang ajar banget. Maka Tuhan mengatakan, no. Saya akan membuat dia yang rela merendahkan diri, ditinggikan sampai namanya lebih tinggi dari segala nama. Dan kau yang bukan Allah, rela meninggikan diri, diturunkan menjadi paling merosot, paling bawah. Nah, ini dalil dari kerohanian. Yaitu barang siapa secara inisiatif mau tinggi akan secara pasif direndahkan. Barang siapa secara inisiatif merendahkan diri akan secara pasif ditinggikan. Setan yang bukan Allah mau menjadi Allah, akhirnya diturunkan menjadi setan. Kristus yang adalah Allah rela rendah menjadi manusia, akhirnya diberikan nama di atas segala nama, the name above all names. Ini ada rahasia-rahasia yang tidak mungkin ada di buku lain. Tidak mungkin dikatakan oleh agama lain. Ini adalah realita yang terjadi di dalam sejarah
the kingdom of God di dalam cosmic drama. Yeah, there's exposure of the cosmic drama and all the secret in the spiritual world is only written in one book, the revealed scripture by Holy Spirit. Saudara-saudara, maka Yesus pada waktu dibaptiskan bukan karena dia berdosa perlu dibersihkan. Karena yang membaptiskan sendiri rasa tidak boleh membaptiskan Yesus. Yesus tidak perlu dibaptiskan karena dia tahu ini orang suci. Ini yang kudus dari bersurga, tidak boleh dibaptiskan. Tapi Yesus tetap minta dibaptiskan. Dan dia berkata, bukan karena aku berdosa. Karena kita sementara dilahirkan di bawah Taurat, ikutlah peraturan Taurat. Dan peraturan Taurat di dalam Yesus Kristus, yaitu yang dilantik menjadi imam, harus genap umur 30. Saudara kembali melihat di dalam buku Musa. Setelah orang itu umur 30 mau dijadikan imam, maka diberikan pentuangan air dari kepala sampai jubah dia sebagai pengkudusan. Nah, pengkudusan ini ada dua arti. Pertama, disucikan dari yang najis. Kedua, diasingkan untuk khusus dipergunakan oleh Allah sendiri. Pada waktu Bait Allah sudah jadi, perlu dilantik dan dipersembahkan. Inauguration, dipersembahkan. Dedication, diberikan persembahan kepada Tuhan. Offering to God. Lalu waktu gereja sudah jadi, ya Tuhan, kami persembahkan gedung ini, dikuduskan menjadi dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Nah, gereja-gereja waktu dipersembahkan kepada Tuhan, itu ada consecration, ada dedication. Itu ada sesuatu pelantikan gereja. Apakah setelah doa itu gereja baru bersih, sebelumnya kotor? Apakah gereja dikuduskan kepada Tuhan betul-betul sesudah doa menjadi semua bakteri hilang? Terus semua tembok bersih, terus semua kaca-kaca tidak ada, terus semua menjadi bersih suci, tempat suci, gedung suci. Apakah betul gedung gereja lebih bersih dari sebelahnya? Apakah gereja itu lebih suci dari tempat sebelahnya? Adakah sebelah gereja gedung baru bersih, gereja kotor? Ada nggak? Tapi gereja yang kotor tetap tempat suci Tuhan kan? Lalu gedung yang baru yang bersih tetap tempat perjudian yang kotor kan? Yang disebut kotor dan bersih apanya? Bukan bakterinya. You tahu ya, tahun 52 mendadak King George, papanya Elizabeth II meninggal dunia. Waktu meninggal dunia, anaknya baru umur 24 lebih. Lalu ini anak perempuan umur 24 jadi ratunya British Empire. Ada pengalaman enggak? Enggak ada pengalaman. Pernah jadi ratu enggak? Enggak pernah. Lalu mesti dikasih mahkota. Mahkota itu dari emas. Ya kalau dari kertas seperti sandiwara itu ringan. Ya. Ini dari emas asli. Waktu dipakai berat sekali. Kalau saya pasti rasa gatel. Terus berat, saya buka saja. Tapi ini satu upacara yang harus dilakukan. Tidak peduli engkau mau tidak mau. Syariat itu harus dilakukan. Lalu Elizabeth dikasih. Lalu naik kereta. Lalu menjadi dibersihkan. Lalu dilantik menjadi ratu. Setelah 50 tahun muncullah satu DVD prom. Celebration of the Queen Elizabeth II 50 years and crowned to be the Queen of England. Itu kalau engkau bisa dapat itu DVD itu luar biasa indahnya. Ya, ini sekaligus saya tidak dapat komisi ya. Dengar terus. Nah waktu itu mau di mana? Mereka bilang pasti dong Westminster Abbey. Westminster Abbey itu gereja yang paling bergengsi, paling tua, paling banyak raja dilantik di situ. Tapi gereja itu sudah berapa ratus tahun. Lebih dulu daripada kalau tidak salah Notre Dame di Paris. Maka banyak kotorannya. Dibersihkan. Disapu setiap sudut dibersihkan. Pakai kalau tidak salah 8 bulan. Untuk membersihkan gereja yang besar sekali. Saudara tahu sampahnya berapa banyak? 9 ton 500. 9.500 kilo. Sampahnya 9 ton. Waktu gereja itu banyak sampahnya di dalamnya. Debunya tebal-tebal. Sampai dikorok-korok, dibikin bersih. Disemprot pakai air yang berapa ratus kilo.
sampai keluar semua, dibersihkan. Sebelum dibersihkan, itu tempat suci enggak? Tempat suci yang kotor, semua bilang. Ya. Sekarang banyak tempat kotor yang suci, yang bersih. Ya. Tempat judi, tempat perjinan, itu tempat kotor. Tapi kelihatan bersih sekali. Saudara-saudara, tempat bersih yang kotor sama tempat kotor yang bersih, itu lain loh. Bait Allah yang suci, banyak debu di dalamnya, tetap suci. Karena apa? Kondisinya tidak sesuai dengan posisinya. Saya mau tanya, adakah orang yang sudah dibersihkan oleh Tuhan, tapi dia masih berdosa? Ada tidak? Adakah orang baik yang belum disucikan oleh Tuhan? Ada tidak? Waktu Paulus berkata kepada orang Korintus, aku Paulus, rasul dari Yesus Kristus, bukan dari manusia, daripada anak Allah, menulis surat kepada kamu orang suci di Korintus. I read the letter to you saints of God in the city of Corinth. Dia menulis surat kepada orang suci di kota Korintus. Dengar kalimat di bawah ini. Waktu itu orang-orang Kristen di Korintus semua suci tidak? 3 hal. Pertama, rebutan makan waktu perjamuan kasih. Kedua, waktu berkarunia lidah, mereka kacau balau. Ketiga, ada seorang pemuda yang papanya mati dan ibu tirinya disetubui. Kurang ajar. Engkau bilang papa kan sudah mati, nah ibu tiri ayu ya. Ya kayak no aku aja sudah. Kong kali kong boleh masuk kamarnya, naik tempat tidurnya, berzina sama bekas papanya. Ketahuan. Orang beritahu sama Paulus. Paulus menulis surat mengatakan, di antara kamu ada seorang anak muda yang berzina dengan ibu tiri dia sendiri. Saya berkata kepadamu, serahkan dia kepada iblis supaya tubuhnya dihancurkan dan jiwanya diselamatkan pada waktu hari Kristus tiba kembali. Dan itu orang tidak beres. Gereja tidak beres. Gereja ada 3 dosa yang besar. 1 dosa yang tamak. Dosa egois. Ada dosa kekacauan. Lalu ada dosa perzinahan. Tapi kenapa Paulus mengatakan, aku tulis surat kepada kau, orang suci dari Tuhan Allah, yang berada di kota Korintus. Karena secara status mereka suci. Tapi secara kondisi mereka tidak suci. Mengerti? Yesus Kristus status suci masuk ke dalam dunia yang tidak suci. Tapi Yesus tidak ada dosa sendiri. Maka Yesus sebenarnya tidak perlu dibaptiskan. Yesus sebenarnya adalah Sang Kudus yang datang menyelamatkan orang tidak kudus. Tetapi Yesus kenapa dibaptiskan? Yesus dibaptiskan bukan karena dosa dia. Yesus dibaptiskan karena dia melunaskan syariat Taurat yang harus dilakukan. Itu sebab Tuhan Allah tidak memperbolehkan waktu Yesus dibaptis sama dengan orang lain. Begitu waktu Yesus dibaptis, Tuhan membedakan dia dengan semua orang lain yang dibaptis karena dia tidak berdosa. Caranya apa? Turunkan Roh Kudus atas dia, melantik dia, mengasingkan dia, menjadikan dia berbeda dengan semua orang yang dibaptis. Maka Tuhan berkata kepada Yohanes 14, waktu engkau membaptis, di antara yang datang untuk dibaptis, kalau ada satu engkau melihat Roh Kudus turun kepada dia, dia yang akan membaptiskan orang lain dengan Roh Kudus. Nah, maka pesan itu diingat oleh Yohanes Pembaptis. Jadi waktu Yohanes membaptis, ratusan ribu membaptis, dia mesti perhatikan satu persatu, yang mana yang waktu dibaptis ada Roh Kudus turun. Jadi dia mesti alert. Dia mesti peka sekali untuk melihat yang mana. Wah, itu sangat tidak gampang. Saya kadang-kadang kalau ada yang menerjemahkan saya. Misalnya saya di Tokyo. Atau saya di Moskow. Atau saya khotbah di Pittsburgh. Atau saya khotbah di Philadelphia. Penterjemah itu biasanya kebeter. Kalau menerjemahkan orang lain lebih gampang sedikit atau 2 dikit. Kalau menerjemahkan Stephen Tong susah. Maka minta waktu Patong, apa sih yang you mau khotbahkan sih? Coba kasih tahu saya, bocor rahasia dulu. Dan saya pelajari semua. Supaya di atas mimbar saya menerjemahkan tanpa salah. Siapa yang boleh aja. Dan saya kasih tahu dia. Wah, saking takutnya ada orang menerjemahkan saya. 3 hari dah tidur. Ya.
Ada yang hari itu sepanjang hari setiap setengah jam ke WC. Saking tegangnya. Ya. Lalu mereka minta 1 jam. Apa sih yang mau you khotbahkan? Nah saya khotbah tidak pakai note. Saya khotbah cuma pakai outline. Kadang-kadang outline pun saya tidak pakai. Saya minta pimpinan Tuhan dan semua pikiran saya harus berstruktur, berorganisasi, diorganisir dengan baik. Dan semua kalimat kalau sudah keluar bisa dicetak langsung menjadi buku. Sehingga saya harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Setiap pikiran harus beres. Nah pada waktu saya mengatakan saya akan khotbah ini. Dia langsung catat. Sudah dia catat. Nah mungkin semua kan. Dia catat beberapa kalimat yang penting. Cilakanya waktu berdiri pinggir saya mau menerjemahkan. Dia tidak tahu kapan keluar kalimat itu. Dan setiap kalimat dia mau terjemahkan itu. Ya. Jadi dia terus perutut beberapa kalimat itu. Maka akhirnya saya mentahu ini susah. Mulai hari itu tidak boleh orang mau tahu saya khotbah apa. Supaya dia siap-siap setiap saat untuk ikut speedo daripada Tuhan. Bukan dari saya. Jadi dia terus menerjemahkan dengan meneliti setiap kalimat. Nah saudara-saudara. Kalau dia tahu ada 1 kalimat itu akan keluar. Dan tidak tahu keluarnya bagian depan atau tengah atau belakang. Berapa panjang baru muncul kalimat itu. Waduh dia tegang luar biasa. Saya percaya dengan bayangan ini. Yohanes Pembaptis membaptiskan orang. Dia terus perhatikan yang ini bukan. Tidak ada Roh Kudus turun. Yang ini bukan. Yang ini bukan. Jadi terus tunggu yang mana ini. Susah tidak? Aduh beban batinnya berat luar biasa. Tapi dia terus alert. Dia terus waspada. Dia terus perhatikan setiap orang dibaptis. Tidak ada apa, tidak ada apa. Pergi, bukan kamu, pergi. Ya, baptis, sudah pergi. Tapi ini kali waktu baptiskan Yesus. Langit buka, roh turun seperti merpati di atas kepala Yesus. Dan berkata Allah Bapa, "This is my beloved son. Listen to him, all ye people." Inilah anakku yang kukasihi. Dengarlah olehmu akan dia. Pada waktu semua orang mendengar kalimat itu. Nah Yohanes Pembaptis sekarang lega. Tidak usah tunggu lagi. Yang mana? Yang mana? Ya ini. Dan dia langsung tahu. Nah aku tahu. Sekarang Roh Kudus turun atas dia. Sekarang saya tahu dialah yang akan membaptiskan orang dengan Roh Kudus. Jadi dia bukan secara sendiri tidak perlu bertobat. Bagi dia baptisan bukan penyucian. Bagi Yesus Kristus baptisan bukan pertobatan. Baptisan bukan karena berdosa perlu dibersihkan. Baptisan bukan satu persiapan untuk menyongsong, menyambut kedatangan Raja daripada kerajaan Tuhan Allah. Karena dia sendiri Raja itu. Dia sendiri memiliki kerajaan itu. Dia sendiri yang Sang Kudus. Dia sendiri yang suci. Maka saudara-saudara, baptisan memang berarti pembersihan. Tapi hanya tidak membaptiskan Yesus Kristus. Sama sekali tidak ada hubungan dengan Yesus perlu dikuduskan, dibersihkan, bertobat, atau minta pengampunan dosa. Karena dia ada the Holy One. One itu berapa? 1 kan? Tidak ada yang lain. The only Son of God. 1 anak. The only one of the Holy One. The Holy One of God. Yang suci. Sehingga Yesus dibaptiskan sama sekali tidak ada hubungan. Dia perlu disucikan dari dosa. Karena dia adalah Sang Kudus itu sendiri. Saudara-saudara, saya kira ini sudah jelas. Lalu sekarang semua orang sudah tahu. Ada satu hal yang akan terjadi. Manusia akan dikuduskan. Bukan dengan air. Dikuduskan dengan Roh Kudus. Yang melakukan baptisan air adalah Yohanes Pembaptis. Yang melakukan pengkudusan Roh Kudus bukan Yohanes Pembaptis. Siapa? Yesus Kristus. So Jesus is the original baptizer. Jesus is Jesus the Baptist. Bukan John the Baptist. Tapi Jesus the Baptist. Dia adalah pembaptis yang asli. When John the Baptist baptized people with water only as a symbol, Jesus the Baptist will baptize people with the Holy Spirit as a concrete reality of the promise of God come into this world as a realization of the promise of God. Itulah sebab sekarang kalau kedua orang peranannya sudah jelas, maka kapanlah baru kita tahu Yesus melakukan hal itu? Kapan baru kita sadar kalau Yesus betul-betul adalah
yang membaptiskan dengan Roh Kudus itu, ini perlu 3 tahun setengah. Maka setelah Yohanes membaptiskan, ada seorang yang datang belakangan dariku. Dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Kalimat ini ngomong siapa? Baptis. John the Baptist yang ngomong. Tapi tidak ada buktinya. Akhirnya bagaimana? Tunggu 3 tahun setengah. Saya tanya, setelah Yohanes Pembaptis mengatakan kalimat itu, setelah 3 tahun setengah Yohanes Pembaptis masih ada tidak? Sudah mati belum? Dipenggal kepala, dimasukkan ke penjara. Dan khotbahnya dia siapa yang ingat? Heran loh. 4 ingat. Maka Matius catat kalimat itu. Matius 3:11. Markus ingat, catat diam 1:8. Lukas ingat, catat diam Lukas 3:16. Yohanes ingat, catat diam Yohanes 1:33. Jadi he will be baptizer 4 kali. Sebenarnya 4 kali ini yang ngomong berapa orang? 1 orang. Yang ngomong berapa kali? 1 kali. Jadi ini bukan 4 kali. 4 kali tercatat di dalam keempat Injil yang berbeda. Tapi keempat ini mengingat, membuktikan, mencatat satu peristiwa, yaitu yang pernah dikatakan oleh Yohanes Pembaptis 3 tahun setengah yang lalu. 3 tahun setengah dari apa? Dari konfirmasi Yesus. 3 tahun setengah dari apa? Dari pada waktu Yesus mengaku betul yang dia katakan adalah aku. Itu 3 tahun setengah. Tapi sesungguhnya waktu Yesus mengatakan kalimat aku adalah, yang membaptiskan air dan air, membuktikan dan mengkonformasikan Yohanes, itu memang 3 tahun setengah. Tapi waktu dicatat lagi oleh Yohanes, Injil Yohanes, itu sudah lewat 50 tahun. Yesus mengatakan kalimat itu, aku akan pergi dan berapa hari lagi engkau akan dibaptiskan dengan Roh Kudus. Itu kalimat dikatakan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Konfirmasi itu beda 3 tahun dengan Yohanes. Tetapi kalimat ini ditulis di Injil Yohanes. Dia akan membaptiskan dengan air. Kapan? Pada waktu Yohanes umur 90. Nah saudara bayangkan, Yohanes waktu dipanggil menjadi murid Yesus, kira-kira umur berapa? Dia paling muda kan? Jikalau dia umur 25. Lalu waktu dia tulis Injil, berarti umur 90, dia ingat kembali apa yang dia pernah dengar waktu dia umur 25. Berarti sudah beda berapa tahun? Sudah beda 65 tahun. Jadi ingatannya itu begitu tajam. Waktu saya masih muda, pernah dengar Yohanes mengatakan satu kalimat. Setelah Yohanes katakan kalimat itu, tidak ada orang ingat lagi. Semua diam-diam. 3 tahun setengah Yesus sebelum naik surga mengkonfirmasikan. Setelah Yesus konfirmasikan sampai sekarang, tidak ada catatan apa. Sekarang saya kasih tahu, saya waktu muda pernah dengar. Waduh, ini luar biasa, saudara-saudara, luar biasa. Seorang muda yang dengar khotbah baik-baik dan bukan melalui waktu dengan sembarangan ngantuk. Saya kalau dengar orang muda dengar khotbah, sudah tahu lu kemarin nonton TV atau cari jangkrik atau curi ayam, saya tidak tahu ya, atau pacaran malam tidak mau tidur ya. Lalu saya lihat ada anak dengar khotbah, anak muda dengar khotbah, tidak tahu hatinya di mana. Ada yang dengar khotbah lele di situ karena cewek yang cantik di situ ya. Lalu orang gini besok mau dipakai Tuhan apa? Tapi kalau seorang anak muda dengar khotbah, begitu antusias memperhatikan, kadang-kadang gini ya. Begini ya. Karena kurang ngerti apa betul ini. Lalu dia ragu-ragu. Saya tidak menghina loh orang meragukan khotbah. Saya tidak menghina orang mempertanyakan dengan perkataan yang tajam-tajam. Kenapa begini? Kenapa begitu? Karena berarti dia lagi cari kebenaran. Saya paling takut orang dengar khotbah, enggak. Sambil tutup mata, enggak. Seperti setuju 100%. Padahal 99% ngantuk. 1% sungkan. Akhirnya tidak tahu apa-apa. Nah kalau anak muda dengar khotbah, ada satu kalimat yang penting. Dia masuk. 65 tahun kemudian dia tulis menggempakan dunia. Itu Yohanes. Saudara mau dengar satu kalimat yang saya jarang ngomong. Semua khotbah saya yang paling penting mulai dari umur 25-an.
Semua pikiran saya yang paling penting saat saya umur 25 sudah tetapkan. Sehingga perkembangan selama berapa puluh tahun ini adalah terus memperkembangkan benih-benih yang Tuhan taruh di hati saya. Ada orang simpen kaset saya tahun 60 sampai sekarang. Sudah 49 tahun. Kasetnya sudah kayak suara bebek. Sudah tidak bagus. Tetapi dia menemukan apa yang kau khotbahkan sekarang. Benihnya sudah ada pada setengah abad yang lalu. Di dalam foto album saya ada satu foto saya khotbah di Bali. Waktu itu umur 25. Di dalam tulisan di atas papan itu ada Comte, Auguste Comte, filosof Prancis. Waktu saya umur 25 sudah menganalisa, membandingkan pikiran Augustinus, pikiran Kierkegaard, pikiran Comte. Yang sekarang banyak orang sudah tua masih belum pernah baca, tidak tahu nama itu apa. Nah itu ingatan-ingatan penganalisan pada waktu masa muda mempengaruhi seumur hidup. Ini saya mengerti. Maka kalau saya melihat Yohanes Pembaptis itu mengatakan satu kalimat. Dan dia tidak tulis buku. Yohanes Pembaptis tidak pernah tulis buku kan? Tidak ada Injil Yohanes kurung Pembaptis. Tidak ada kan? Jadi apa yang dia khotbahkan tidak apa-apa. Asal ada orang yang catat. Jadi manusia penting yang mempengaruhi sejarah dua macam. Satu macam tulis sesuatu yang dibicarakan oleh orang lain. Atau bicarakan sesuatu yang ditulis oleh orang lain. Semua 1, 2, 3. Tulis sesuatu yang dibicarakan oleh orang lain. Atau bicara sesuatu yang ditulis oleh orang lain. Yesus tulis tak? Jawab. Yesus tulis di atas pasir. Ya kan? Sesudah orang injak-injak sudah tidak ada bekasnya. Yohanes tulis tak? Di atas kertas. Yesus tidak pernah tulis buku, tapi semua buku yang penting berbicara tentang Yesus. Ini sukses. Elias tulis tak? Elias tidak tulis. Elias tidak pernah tulis buku, tapi banyak buku menulis tentang Elias. Itu kesuksesannya dia. Yesaya tulis tak? Tulis. Yesaya tulis buku, kitab Nabi Yesaya. Lalu dibicarakan dari zaman ke zaman dah habis-habis. Suksesnya dia. You write something to be talk. Or you talk something to be written. And that your success. Nah Yohanes Pembaptis sama Yohanes Rasul lain. Yohanes Pembaptis ngomong. Yang dengar ratusan ribu tidak tulis. Yohanes Rasul ngomong sekaligus tulis. Yang baca ratusan ribu. Dan waktu dia tulis, dia mengingat. Oh, waktu saya masih muda, di antara satu kelas paling kecil, nah dipanggil Yoli gitu ya, Yo Cili ya. Ini Rasul Petrus berengosan saya baru keluar bulu-bulu kecil gitu ya. Petrus, Andreas itu lebih tua, saya Yohanes yang masih muda. Masih remaja dipanggil ikut menjadi rasul. Sampai kalau aku ikut orang bilang ini rasul, ini anak ya. Oh bukan, ini rasul kecil. Saya sungkan gitu ya. Tetapi akhirnya Yohanes lebih tua dari Petrus. Karena Petrus umur 60-an mati. Yohanes umur 90-an masih ada. Kalau di surga siapa lebih senior? Ya. Kalau di surga Yohanes juga 90. Lalu Petrus 60. Dia panggil dia paman, begitu ya. Padahal dia lebih muda, lebih lahirnya lebih cepat kan. Nah ini mengenai kronologi di surga itu tidak ada. Cuma bikin kamu penasaran saja. Begitu ya, pikir-pikir saja. Nah Yohanes mengingat waktu umur 25. Yang didengar dari mulutnya Yohanes Pembaptis. Dia ingat, dicatat. Luar biasa loh. Kalau dia tidak catat kita khotbah apa hari ini. Ya. Khotbah minggu lalu masih ada, khotbah hari ini tidak ada. Karena dia catat sesuatu yang diingat pada waktu dia masih muda mempengaruhi seumur hidup. Saudara-saudara berbahagialah kalau engkau masih muda pernah mendengar kalimat yang penting. Yang mempengaruhi engkau berpuluh-puluh tahun. Sampai engkau tua masih ingat. Dan yang ingat itu membentuk karaktermu. Akhirnya engkau tulis lagi menjelaskan kepada orang lain. Dan orang lain terpengaruh lagi. Banyak anak murid saya, murid-murid sekolah teologi saya mengatakan, Pak Tong, kalau ndak ada patong ya, saya cuma senangnya keroncong sama dangdut.
setelah ikut kebaktian, setelah ikut kuliah, setelah dipengaruhi patung, saya sekarang tahu Handel lah bala dulu bukan babano. Sekarang saya tahu Mendelssohn, sekarang saya tahu ini lagu-lagu yang indah. Karena apa? Karena dipengaruhi. Saudara-saudara, saya juga dipengaruhi. Saya tidak bisa pengaruhi kamu. Kalau sebelum saya dipengaruhi, saya umur 12 diberikan satu buku. Buku itu adalah cetakan daripada Shanghai. The 50 most famous songs of all time in history. Waktu saya senangnya buku itu. Buku itu lagu pertama, lagu United Nations. Sekarang saya uji ya. Siapa tahu lagu kebangsaan daripada PBB? Angkat tangan. Satu pun tidak. Saya sudah uji di mana. Tidak ada orang tahu. Saya umur 12 tahun. Lagunya apa? Yang menciptakan siapa? Melodi bagaimana? Tulisan apa? Saya masih ingat. Biar bintang-bintang berkibar. Tatam tam tam pam dim dem pam pam. Tam tam dem dim tam ti te tam. Tatam tam 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 di de tam pam. Tam tam di de tam di de tam. Tam dem dim tam 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 di tam. Tam 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 tam. Tam 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 dim tam tam di tam tam tam. Dem tam. Tam tam da dim da dam di tam tam tam. Dem tam. Indahnya luar biasa. Lagu itu ditulis oleh seorang anak muda sebelum dia umur 20. Siapa namanya? Namanya Dmitri Shostakovich. Siapa itu Dmitri Shostakovich? Yaitu Dmitri Shostakovich. Dia papanya siapa? Bapaknya Maxim Shostakovich. Siapa Maxim Shostakovich? Seorang konduktor yang penting di Rusia. Murid siapa? Muridnya seorang namanya Otto Werner Müller. Siapa Otto Werner Müller? Ya, ada profesor doktorat daripada Yahya Ling sebagai konduktor. Waktu saya kasih tahu Yahya, dia juga tidak tahu lagu itu. Akhirnya mulai tahu dari saya. Umur 12 saya tahu lagu itu. Lagu kedua di buku itu apa? Adalah cinta itu bersifat kekal. Yang tulis siapa? George Friedrich Handel. Lagu diambil dari mana? Dari Oratorio Theodora. Dan lagu itu bagaimana? Lagu itu sangat panjang sehingga sekarang tidak saya nyanyikan kepada kamu. Dam dida dam 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 dari dam dida dim dida dam dam dida dam dam dam. Saya satu hari nyanyi 50 lagu. Besok nyanyi lagi 50 lagu. Saben hari nyanyi selesai satu buku. Karena apa? Cuma satu buku. Saya tidak ada buku lain. Dari Bach, dari Handel, dari Schubert, dari Haydn, dari Mozart. Terus sampai Mussorgsky, Puccini. Seluruh lagu yang paling penting di dunia 50 lagu. Saya saben hari nyanyi satu kali. Nyanyi sampai serak baru tidur. Saking sukanya musik begitu. Lalu saya sudah umur 15, 16 sudah dapat duit. Duitnya itu cari pelat, cari musik. Pelatnya dari mana? Peninggalan orang Belanda yang sudah pergi, yang saking terlalu berat dan dibawa ke Belanda, dijual di Loak. Saya beli dari Loak. Sampai saya umur 19, 600 pelat. Semua musik saya hafal. Sampai sudah umur 20 jadi hamba Tuhan, semua saya buang. Karena mau mengikut Tuhan mesti buang segala sesuatu katanya. Sudah buang baru pikir, boleh juga musik yang bagus-bagus dibuang. Setelah duit balik lagi satu persatu. Saya buang kemana? Kasihkan orang. Kenapa kasih? Karena sekarang saya mau mengikut Tuhan. Itu tidak penting. Kasih siapa? Kasih yang jual pelat. Dulu saya beli pelat dibayar. Waktu mau besok masuk sekolah teologi. Hari ini angkat 600 pelat. Pergi ke tempat loa. Kasih mereka. Kasih. Free. Lalu menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Sudah lulus. Aduh cilaka. Sekarang sekolah teologi lulus. Jadi hamba Tuhan tidak ada satu pelat. Beri lagi satu persatu. Sampai 1000 pelat. Sudah gitu ganti pelat. Berarti mesinnya sekarang. Tapi dulu itu ngengok. 78 putaran 1 menit. Akhirnya ganti yang 33. Lalu ganti yang long play. Terus ganti yang kaset. Sudah kaset ganti yang itu cartridge. Sudah cartridge ganti yang VCD. VCD ganti yang DVD. Dan sekarang MP3 macam-macam itu.
Itu orang menemukan sesuatu beli lagi. Dari pelat yang hitam 1.000, kaset lebih 1.000, lalu LD 200. Sekarang VCD benar. Satu rumah itu hanya itu saja bikin museum cukup. Apalagi mesin-mesinnya, speakernya penuh sekali. Ini sangat senang. Nah itu pengaruh-pengaruh. Lalu waktu saya mengajar teologi, saya kasih dengar Mesias. Orang bilang bagus ya. Supaya apa? Supaya orang lain mengerti musik. Sekarang sampai sudah tua bikin concert hall. Supaya orang mengerti musik. Semua cuma tunggu nanti jadi. Gua datang dengar, kalau bisa tiketnya free ya, patong ya. Enak ya. Tapi itu pengaruh. Harus korban. Harus mengaruhi. Yohanes yang waktu masih muda dengan firman teliti. Kalimat yang penting orang lupa, dia tidak lupa. Lalu dia tulis. Dia tidak malas. Banyak orang tidak mau korban. Tidak mau sacrifice. Tidak mau capek. Tidak mau susah. Sampai cap kau berhenti. Mesti sampai capek, cap kau jicap baru berhenti dong. Akhirnya pengaruhmu untuk orang lain menciptakan sejarah. Saya percaya saya sedang mencetak sejarah. Nanti sejarah Indonesia akan mencetak concert hall yang terbaik dimulai dari Stephen Tong. Oratorio Society mulai dari Stephen Tong. Penyanyi-penyanyi mengerti klasik mulai dari Stephen Tong. Karena apa? Waktu Belanda pergi, mereka tinggalkan apa-apa? Tidak ada. Ada sekolah musik yang baik? Tidak ada. Ada concert hall yang baik, gedung kesenian. Sampai sekarang bala-balik yang datang hidungnya sama. Setiap kali ikut ke situ, yang ikut konser di situ, berapa orang boleh, berapa orang tidak boleh. Lalu 200 orang, mukanya sama, senyumannya sama. Bala-balik itu. Lalu kota Jakarta dari dulu cuma 1 juta manusia zaman Belanda. Sekarang menjadi 16 juta. Yang tidak ngerti musik tetap tidak ngerti. Makin lama makin tidak ngerti. Tidak ada pengaruh. Do something. Please. Do something in your youth time. To influence others. To make a record in the history. To sacrifice yourself. And make other enjoy and appreciate more the good things in the world. Kita mulai dari benahi doktrin. Lalu benahi filsafat. Benahi epistemologi. Benahi musik. Benahi akan seni. Benahi akan kebudayaan. Benahi pendidikan. Benahi akan ekonomi. Benahi akan politik. Kadang-kadang aku tidak herannya. Kenapa ya kalau di gereja reform bicaranya bisa menyangkut ini menyangkut itu luas sekali. Karena ada culture mandate. Karena kita ada mandat budaya. Harus pakai firman Tuhan untuk mempengaruhi setiap bidang. Orang-orang politik paling suka mengatakan, lu pendeta jangan campur-campur dengan politik ya. Itu urusan gua. Kamu urusan Alkitab. Oh, saya bilang tidak. Alkitab membicarakan tentang politik. Alkitab membicarakan tentang filsafat. Alkitab membicarakan tentang ekonomi. Kenapa kita bikin pusat pengkajian? Karena kita mau mempengaruhi seluruh dunia dengan firman Tuhan. Reform pengajian. Pusat pengkajian reform Injili. Karena apa? We try to stand up and to speak something to influence political world, ethical world, economical world, and the social world, and psychological world, theological world, religious world, society should be transformed with the enlightenment of the word of God. Yohanes Pembaptis cuma melayani tidak sampai 1 tahun. Tapi Herodes digeret ke dalam pengaruhnya. Akhirnya seluruh rakyat mengetahui Herodes berzina. Karena apa? Seorang hamba Tuhan yang berani berkhotbah. Yohanes Pembaptis hanya melayani 1 tahun. Dan dia membuat orang mensorot seorang namanya Yesus orang Nazaret akan membaptiskan manusia dengan Roh Kudus. Yohanes cuma melayani hidup 1 tahun masuk penjara dipenggal kepala. Tapi dia merubah seluruh sikap sehingga perjanjian lama habis. Perjanjian baru mulai berkumarang, bercahaya untuk merubah sejarah manusia. This man is so short in his life and so deep in his influence. The man which has a so short span of time to serve, but so long influence in the history. Yohanes Pembaptis. Dan Injil Yohanes, Rasul Yohanes mencatat semua ini. Dan khusus membawa kita mengetahui pengkudusan mulai bukan daripada Taurat, tapi dari Yesus yang membaptiskan manusia dengan Roh Kudus. Sayang, setelah 2000 tahun baptisan Roh Kudus di salah
salah mengerti oleh orang lalu menjadi gini, baptisan Roh Kudus begitu. Bukan. Mari kita kembali buktikan hidup kita suci. Karena kita sudah dipengaruhi oleh Roh Suci. Kita sudah menjadi orang yang dibersihkan oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk penjelasan yang makin mendalam daripada anugerah Tuhan yang terus dicurahkan kepada kami. Siapakah kami? Siapakah gerangan kami yang najis, yang hina, yang tidak layak? Tuhan, pimpinlah kami masuk ke dalam kebenaran. Pimpinlah kami menjadi orang Kristen yang berdewasa. Menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Orang Kristen yang rohaninya akil balik. Orang Kristen yang betul-betul mempergunakan fungsi rasio untuk memikirkan secara tuntas makna yang benar, yang akurat, yang sempurna, yang komprehensif dari kebenaran yang Kau wahyukan. Lepaskan kami daripada egoisme. Lepaskan kami daripada suka rasa disinggung. Lepaskan kami dari rasa pengaruh segala kesulitan emosi kami yang tidak puas. Lepaskan kami daripada bagaimana hanya mementingkan diri untuk menjadi orang yang mementingkan rencana dan pimpinan Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Yang mengerti hati Tuhan. Yang mengerti secara jelas akan makna rohani di dalam semua cantuman dari firman Tuhan yang diwahyukan. Jadikan kami orang yang beriman dengan bertanggung jawab. Dengan mahir. Dengan kematangan rohani. Supaya boleh bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan boleh mempengaruhi dunia yang lain. Beri kekuatan kepada kami untuk berani memberitakan firman-Mu. Memberikan teguran kepada manusia yang kami kasihi dengan penuh cinta kasih. Dan biar kami dengan bijaksana membawa mereka kembali kepada Tuhan. Pakailah kami untuk berbuah. Berikan kami buah yang sungguh-sungguh bisa tahan lama. Sehingga melalui di mana kami berada, di situ Tuhan memancarkan kemuliaan cahaya firman melalui kami. Di mana kami berada, orang lain dipengaruhi melalui keberanian yang mengandung bijaksana, cinta kasih, kesabaran, dan iman yang cukup untuk membawa orang lain kembali kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Ajarkan kami seperti Yohanes yang dari kecil, dari muda memperhatikan setiap khotbah, setiap kalimat, setiap kata firman Tuhan yang sangat-sangat unik dan berarti. Sehingga kami sampai tua tetap mempengaruhi orang lain dengan pengaruh yang kami terima dari Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.